Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tauhid versus syirik. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu Anissa Aulia, Anissa Aulia Rahmadita, Dita Syafira Nurjahra Puslandi, dan Nisa Nurin Syira. Berikut presentasi yang akan dibacakan teman saya. Hidup sengsara dengan syirik. Pengertian syirik. Syirik adalah tindakan mempersekutukan Allah. Pelakunya disebut musyrik. Menurut etimologi, syirik berasal dari kata syaraka yang berarti sekutu atau syarikat. Syirik dalam terminologi adalah menjadikan sekutu bagi Allah dalam rububiyah dan uluhiyah. Perbuatan syirik termasuk dosa besar. Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan hambanya kecuali dosa besar seperti syirik. Lanjut, Miss. Syirik terbagi menjadi 2 bagian, yaitu syirik kecil atau asyikru al-asghar yang dapat mengurangi nilai tauhid seseorang, akan tetapi pelakunya tidak dikeluarkan dari agama. Bentuk-bentuk syirik kecil ada ucapan itu seperti bersumpah dengan sekutu nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada perbuatan mendatangi dukun atau membenarkan ramalannya. Yang ketiga ada keyakinan seperti riya yang beramal untuk dilihat dan dipuji orang lain. Lalu ada sum'ah yang berarti beramal agar didengar dan dipuji dan melakukan sebagian amal kebaikan dengan tujuan mendapat kenikmatan duniawi. Lalu ada syirik besar, asyirku al-akbar yang adalah menjadikan bagi Allah sekutu atau nidan. Dia berdoa hanya seperti berdoa kepada Allah. Bentuk-bentuk syirik besar itu ada syirik doa yang berarti di samping itu ia berdoa kepada Allah, ia juga berdoa kepada selainnya. Lalu ada syirik niat yang mempunyai keinginan dan tujuan, yaitu menunjukkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah. Lalu ada syirik ketaatan, yaitu mentaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Lalu ada syirik mahabbah, yaitu menyamakan Allah dengan hal selainnya dalam hal kecintaan. Next. Ada dampak negatif dari syirik. Yang pertama, sulit menerima kebenaran. Yang kedua, munculnya perasaan bimbang dan ragu. Yang ketiga, hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Yang keempat, ada amalan dan harta yang dinafkahkan akan sia-sia. Dan yang terakhir, dijanjikan mendapatkan siksa neraka. Dari perilaku syirik ini ada riya. Riya adalah beramal bukan karena Allah, melainkan karena ingin dipuji dan dilihat. Riya termasuk perbuatan syirik. Lalu ada sihir, yaitu kejadian luar biasa yang sifatnya menipu dan disadari ilmu-ilmu hitam dengan tujuan kejahatan. Lalu ada meramal, yang ucapannya menyebutkan suatu peristiwa akan terjadi pada masa yang akan datang dengan dasar pada zan atau prasangkaan. Yang kedua ada hidup bahagia dengan tauhid. Tauhid dalam bahasa Arab merupakan masdar atau kata suatu benda dari sebuah kata kerja. Berasal dari kata wahada yang dimaksud wahada syai'a, berarti menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Sedangkan menurut ilmu syariat mempunyai arti mengesahkan terhadap Allah dalam sesuatu hal yang merupakan kekhususan baginya, yaitu yang berupa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Pembagian pemahaman tauhid di kalangan ulama dibagi menjadi 3, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya adalah mengesahkan Allah di dalam hal penciptaan, kepemilikan, serta pengurusan. Salah satu dalil yang menunjukkan hal ini dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 54,
Ingatlah yang menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak bagi. Yang kedua ada tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadah. Disebut tauhid uluhiyah dikarenakan penisbatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disebut tauhid ibadah dikarenakan penisbatannya kepada makhluknya dan hambanya. Adapun maksud tersebut ialah pengesaan Allah dalam hal ibadah, yakni bahwasannya hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 30. Artinya, demikianlah karena sesungguhnya Allah adalah yang hakiki, dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah yang batil. Selanjutnya yang terakhir itu ada tauhid asma wa sifat. Maksud dari hal ini adalah pengesaan terhadap Allah Azza wa Jalla dengan nama dan sifat-sifat yang jadi miliknya. Tauhid ini mewakili dua hal, yaitu ketetapan dan kenafian. Berarti kita harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah seperti halnya yang ditetapkan bagi dirinya. Kalimat tauhid sebagai identitas seorang muslim yang diciptakan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Kalimatnya adapun yaitu la ilaha Muhammadur Rasulullah. Lalu mengapa tauhid? Karena tauhid merupakan fitrah manusia yang mencocoki dasar dan tujuan penciptaan makhluk. Tauhid adalah perintah pertama dalam Al-Quran. Orang-orang yang bertauhid bila dimasukkan ke dalam neraka karena dosa, maka ia tidak akan kekal di dalam neraka dan pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Syafaat yang merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya pada hari kiamat hanya diberikan kepada orang-orang yang Ada profil manusia berbasis tauhid dan syirik. Manusia yang menggunakan tauhid, hatinya akan merasa lebih bersyukur, menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan teguh dalam segala hal. Selain itu, menjadi seseorang yang taat dalam beribadah dan patuh dengan hukuman-hukuman Allah dan menjauhkan segala larangannya. Dan orang yang dekat dengan kesyirikan, maka hatinya akan menggundah dan tidak merasa aman. Orang yang berbuat syirik tidak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya dan tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Next. Yang pertama ada profil manusia berbasis tauhid, yaitu menjadikan manusia dalam memiliki pandangan yang luas berkaitan dengan kehidupan, lalu mengangkat derajat manusia. Allah senantiasa mengangkat derajat manusia yang beriman dan bertakwa kepadanya. Lalu hidup dengan kesederhanaan dan rasa kesahajaan tanpa ada campur tangan dari tindakan syirik yang menjadikan hidup menjadi lebih bermakna. Lalu ada apabila selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka membuat manusia menjadi suci dan benar. Lalu memunculkan kepercayaan yang teguh dalam segala hal, adanya optimisme yang tinggi dalam segala bidang apabila kita percaya kepada Sang Khalik serta selalu mengingatkannya dengan beribadah. Lalu menumbuhkan keberanian dalam diri manusia dengan menghindari syirik, maka akan ada rasa keberanian dan optimis yang tinggi. Lalu mengembangkan sikap cinta, damai, dan keadilan. Tumbuhnya rasa cinta dan damai dalam kehidupan apabila kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terakhir ada menjadi taat dan patuh dengan hukuman-hukuman Allah, yaitu dengan selalu beribadah kepadanya, dengan menjalankan segala perintah serta menjauhi segala larangannya. Lalu yang kedua ada profil manusia berbasis syirik atau hikmah manusia dalam menghindari syirik. Seorang yang dapat membebaskan diri dari perbuatan syirik memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia secara nyata. Antara lain, mengalirkan rasa kesederhanaan dan kesahajaan, lalu membuat manusia menjadi suci dan benar, lalu tidak mudah putus asa dengan keadaan yang dihadapi, dan mengembangkan sikap cinta damai dan keadilan, menghalau rasa cemburu, dengki dan iri hati, dan yang terakhir menjadi taat dan patuh pada hukum-hukum Allah. Lanjut. Urgensi tauhid yang memiliki tauhid adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Mentauhidkan Allah berarti memisahkannya dengan apa-apa yang menjadi kekhususan baginya, baik itu dalam masalah uluhiyah ataupun asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tauhid adalah inti dakwah para rasul. Mengabarkan kepada kita bahwa hujjahnya telah ditegakkan kepada setiap umat manusia, baik itu umat terdahulu maupun umat di zaman sekarang. Yang ketiga ada tauhid, merupakan hal yang pertama diperintahkan oleh Allah kepada hambanya sebelum kewajiban yang lainnya. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tauhid terlebih dahulu dengan berfirman, jangan menyembah selain Dia. Yang keempat ada tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Hak Allah atas hambanya adalah agar mereka tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang terakhir ada tauhid merupakan tugas seorang muslim sepanjang hidupnya. Tauhid merupakan tugas dan kewajiban seorang muslim selama hidupnya. Seorang muslim memulai hidupnya dengan tauhid, karena tauhid telah bisa menyatukan orang yang beriman dan menghimpun mereka semua di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Tauhid merupakan tugas dan kewajiban seorang muslim selama hidupnya. Seorang muslim memulai hidupnya dengan tauhid dan mengakhirinya dengan tauhid pula. Dan tugasnya di dunia adalah menegakkan tauhid yang senantiasa mengajak manusia kepada tauhid, karena tauhid lah yang bisa menyatukan orang-orang yang beriman dan menghimpun mereka semua di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.